nikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Aku ke tempat kediaman-Mu, biarlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Kami tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawa kami dekat kepadamu, tinggal bersama-Mu dalam kediaman-Mu, ya Bapa. Karena kami tahu, ya Tuhan, hanya tinggal dekat dengan Engkau ada penghiburan. Karena kami menyadari, Bapa, hanya dengan tinggal dekat dengan-Mu ada kekuatan baru, ada kebahagiaan, ada ketenangan. Terima kasih Tuhan untuk hidup kami. Engkau boleh memberikan kepada kami waktu, memberikan kepada kami kesempatan, semata-mata supaya kami boleh memiliki saat bersama dengan Tuhan. Hidup kami saat ini sebagaimana kami ada, karena Tuhan merindukan kami. Dalam kemurahan-Mu kami terus berdekat kepada Engkau, ya Bapa. Terangi hati dan pikiran kami melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, agar kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, agar kami sungguh dengan segenap hati mencari wajah Tuhan dalam kehidupan kami. Tinggal dalam kediaman rumah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, intim dengan Tuhan di setiap waktu kami. Bapa, berbicaralah kepada kami malam hari ini, Tuhan. Berbicaralah, sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Dan Tuhan tolong kami untuk dapat sadar, untuk dapat mengerti, dan juga melakukan seperti yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, khususnya Jemaat Gereja Baptis Indonesia, Teopani Temanggung. Tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Mari kita buka dari Mazmur pasal 84, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Kebenaran firman Tuhan ini akan kita baca bersama-sama dengan segenap hati kita, dengan sukacita. Saya membacakan, Bapak Ibu Saudara bersama mengikuti di rumah masing-masing. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu,
yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita ada banyak cara Tuhan untuk mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara tentang pentingnya kita dekat dengan Tuhan, tentang pentingnya kita tidak jauh dari Tuhan. Dan saya percaya pandemi ini sesungguhnya menjadi salah satu cara yang Tuhan izinkan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara tentang waktu yang Tuhan rindukan, di mana Ia ingin saya dan Bapak Ibu Saudara lebih dekat lagi, tinggal di dalam kediaman rumah Tuhan di sepanjang hidup kita. Kalaupun di luar sana Bapak Ibu Saudara, pandemi menjadi alasan orang-orang Kristen jauh dari Tuhan. Tetapi pada malam hari ini kita boleh diingatkan, kita boleh diajar oleh firman Tuhan, bahwa pandemi ini sesungguhnya menjadi waktu, saat yang sangat tepat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara untuk dekat dengan Tuhan. Tidak harus melalui ibadah-ibadah umum, tetapi banyak cara di mana kita dapat kerjakan, di mana kita dapat lakukan untuk datang berdiam dekat dengan Tuhan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini, kita bisa diberkati akan 3 hal, akan 3 kebenaran yang dapat menolong kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Akan pentingnya kita berdiam, berdekat kepada Tuhan di sepanjang hidup kita. Seperti pujian tadi Bapak Ibu Saudara, ku tak ingin jauh dari Tuhan. Ku tak ingin jauh daripadamu Tuhan. Bawa ku dekat ke tempat kediaman-Mu. Dan melalui malam hari ini kita boleh diberkati. Kebenaran yang pertama Bapak Ibu Saudara, tentang pentingnya saya dan Bapak Ibu Saudara, ini waktunya saya dan Bapak Ibu Saudara untuk dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Mengapa? Karena dengan dekat dengan Tuhan, berdekat dengan Tuhan, diam di rumah Tuhan, akrab dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, akan membuat kita mengalami rasa yang tenang. Kehidupan kita akan dipenuhi dengan suasana hati yang tenang. Sekalipun ada begitu banyak persoalan masalah yang mungkin menghimpit saya dan saudara, sekalipun ada begitu banyak problem, ada begitu banyak hal yang membuat saya dan saudara cemas, yang membuat saya dan saudara gelisah, yang membuat saya dan saudara takut. Dan melalui firman Tuhan malam hari ini kita boleh diajarkan bahwa dengan berdekat di dalam Tuhan, berdekat tinggal diam di rumah Tuhan, engkau pasti akan dipenuhi oleh ketenangan. Hatimu akan dipenuhi oleh damai sejahtera. Hatimu akan dipenuhi oleh rasa tenang dan tentram. Karena ada Tuhan yang menyertai engkau. Ada Tuhan di sisimu. Ada Tuhan yang dekat denganmu. Dan engkau pun dekat dengan Tuhan. Engkau dapat menyampaikan keluh kesahmu kepada Tuhan. Engkau dapat menyampaikan apa yang menjadi pergumulanmu kepada Tuhan. Dan yang paling utama adalah Tuhan ada bersamamu.
Mudah bagi Tuhan untuk menyelesaikan setiap persoalan. Mudah bagi Tuhan untuk mengatasi setiap masalah yang kita sedang hadapi. Kegalauan, kesedihan, kecemasan, rasa takut. Tetapi yang Tuhan rindukan adalah apakah di dalam setiap hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, bukan hanya mencari solusi, bukan hanya mencari jalan keluar, bukan hanya mencari pertolongan. Firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita kepada Raja Daud. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Raja Daud sangat merindukan, karena di dalam rumah Tuhanlah ia merasakan ketenteraman. Di dalam keintiman dengan Tuhanlah ada rasa tenang, ada damai sejahtera, karena Tuhan ada bersama dengannya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari di saat-saat seperti masa sekarang ini, manakala Tuhan masih memberikan saya dan Bapak Ibu Saudara satu hari untuk kita bisa menikmati hidup, pada saat yang sama sesungguhnya Tuhan merindukan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk kembali berdekat kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan akan membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Seperti firman Tuhan yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa dengan bersyukur kita akan mengalami bahagia dalam kehidupan kita. Dengan bersyukur akan kebaikan Tuhan, dengan bersyukur akan hidup kita, dengan bersyukur akan Tuhan yang selalu menyertai kita, yang selalu menolong dan menopang kehidupan kita. Di sanalah kita akan mengalami bahagia. Kita datang kepada Tuhan bukan hanya sekedar mengeluh. Kita datang kepada Tuhan bukan hanya sekedar mengutarakan apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang menjadi problem, persoalan, beban berat di dalam kehidupan kita, tetapi juga datang kepada Tuhan, mengucap syukur, memuji, memuliakan, memasyurkan namanya, mengagungkan Dia karena kebaikannya, karena kemurahannya, karena kesetiaannya, karena Tuhan masih memberikan saya dan saudara hari yang baru, kesempatan yang baru untuk menikmati kehidupan yang baru. Mazmur 56 ayat 8 mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Sengsaraku engkaulah yang menghitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Kalaupun saat ini saudara masih belum dapat menerima setiap persoalan beban berat yang mungkin saat ini saudara sedang hadapi, ada Tuhan yang memperhitungkan. Air matamu Dia taruh dalam kirbat-Nya. Ada Tuhan yang melihat engkau, ada Tuhan yang berempati denganmu, ada Tuhan yang akan membalut setiap luka di hatimu, setiap kekecewaan, setiap kepedihan. Oleh karena itu, yang Tuhan rindukan, dekatlah dengan Dia, intimlah dengan Dia, carilah Dia, berharaplah sepenuhnya kepada Dia, dan andalkanlah Dia dalam kehidupanmu. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, berdekat dengan Tuhan ada kekuatan. Ada kekuatan yang baru. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Perjalanan menuju Sion bukanlah perjalanan yang mudah. Ada bebatuan, bukit-bukit, padang pasir.
untuk menuju Sion, penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian, penuh dengan persoalan. Tetapi dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, maka ketika engkau berjalan satu langkah, engkau akan semakin kuat. Berjalan makin lama makin kuat. Karena Tuhan ada beserta dengan engkau. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saatnya ketika engkau tetap setia, intim dengan Tuhan, engkau akan menerima kemuliaan di Sion. Ada setiap tantangan, ada setiap persoalan, ada setiap masalah. Tetapi di setiap itu semuanya ada Tuhan yang menyertai engkau, ada Tuhan yang menghibur engkau, ada Tuhan yang menopang engkau manakala engkau tetap intim dengan Dia, setia mencari Dia, berdekat kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungkanlah firman Tuhan malam hari ini. Dekatlah dengan Tuhan. Bangunlah pagi-pagi, aturlah persembahanmu kepada Tuhan. Ambillah Alkitabmu, berdoalah, bacalah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan, dan mengucap syukurlah karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara untuk membaca kebenaran firman-Nya, untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melakukan apa yang menjadi kerinduannya dalam hidup saya dan saudara. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Tuhan selalu mengajar kepada kami tentang pentingnya kami berdekat kepada Tuhan. Dan malam hari ini Engkau boleh terus mengingatkan betapa pentingnya kehidupan yang berdekat itu, agar kami boleh beroleh kekuatan baru, beroleh sukacita, ketenangan, damai sejahtera, bahagia di dalam Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati setiap keluarga, biarlah kami boleh selalu bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.